Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang zaman batu. Zaman batu dapat kita kelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, Paleolitikum, atau yang lebih kita kenal dengan zaman batu tua. Zaman batu tua ini berlangsung selama kala Pleistosen. Zaman ini berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Perkembangan kebudayaan pada zaman ini sangatlah lambat akibat keadaan alam yang masih sangat liar dan labil. Pada masa itu, zaman glasial dan interglasial datang silih berganti. Berdasarkan nama tempat penemuannya, hasil-hasil kebudayaan zaman batu tua di Indonesia dapat kita kelompokkan menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Manusia pendukung pada kebudayaan zaman batu tua ini dapat kita simpulkan adalah Pithecanthropus erectus dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, alat-alat dari Pacitan ditemukan pada lapisan yang sama dengan Pithecanthropus erectus, yaitu pada Pleistosen Tengah. Yang kedua, di Choukoutian, Cina, ditemukan sejumlah fosil sejenis Pithecanthropus erectus. Fosil-fosil ini ditemukan alat-alat batu yang serupa dengan alat-alat batu yang berasal dari Pacitan. Pendukung kebudayaan Ngandong, yaitu Homo solensis dan Homo wajakensis, dengan alasan sebagai berikut. Di Ngadirejo, Sambung Macan, ditemukan kapak genggam bersama tulang-tulang binatang dan alat tengkorak dan atap tengkorak Homo solensis. Yang kedua, alat-alat dari Ngandong berasal dari lapisan yang sama dengan Homo wajakensis, yaitu Pleistosen atas. Berdasarkan penemuan alat-alat Paleolitik, dapat disimpulkan bahwa manusia purba pendukung zaman batu tua hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Pada zaman batu tua, belum ditemukan bukti-bukti adanya kepercayaan. Demikian juga penguburan mayat belum dilakukan oleh Pithecanthropus. Yang kedua, Mesolitikum, atau yang lebih kita kenal dengan zaman batu Madia. Zaman batu Madia berlangsung pada kala Holosen. Perkembangan kebudayaan pada zaman ini berlangsung lebih cepat daripada zaman batu tua. Hal ini disebabkan sebagai berikut. Pendukung zaman ini adalah manusia yang cerdas, atau yang lebih kita kenal dengan Homo sapien. Keadaan alam sudah tidak seliar dan selabil zaman batu tua, sehingga dalam waktu kurang lebih 20.000 tahun hingga zaman sekarang, manusia telah mencapai tingkat kebudayaan yang jauh lebih tinggi dari apa yang telah dicapai manusia purba pada zaman Paleolitikum selama 600.000 tahun. Alat-alat batu yang digunakan dari zaman batu tua pada zaman batu Madia masih terus digunakan dan dikembangkan serta mendapat pengaruh dari Asia daratan, sehingga muncullah corak-coraknya tersendiri. Bentuk kebudayaan pada zaman batu Madia. Yang pertama, kebudayaan tulang sampung. Yang kedua, kebudayaan Toala. Ketiga, kebudayaan kapak genggam Sumatera. Pendukung kebudayaan Mesolitikum adalah manusia dari ras Papua Melanesoid. Hal ini terbukti dengan ditemukannya fosil-fosil manusia ras Papua Melanesoid, baik pada kebudayaan tulang sampung maupun di bukit-bukit kerang di Sumatera. Pendukung kebudayaan Toala menurut Sarasin diperkirakan adalah nenek moyang orang suku Toala, sekarang yang merupakan keturunan orang Wedah dari Sri Lanka, atau yang lebih kita kenal dengan ras Wedoid. Sebagian manusia pendukung kebudayaan Mesolitikum masih tetap berburu dan mengumpulkan makanan. tetapi sebagian mereka sudah mulai bertempat tinggal dan menetap di gua-gua dan bercocok tanam secara sederhana.
Ada pula pendukung kebudayaan zaman batu Madia yang hidup di pesisir. Mereka hidup dengan menangkap ikan, siput, kerang, dan lain sebagainya. Kepercayaan pada masa zaman ini, dia sudah mulai mengenal kepercayaan dan penguburan mayat. Salah satu pemujaan yang dilakukan masyarakat pada masa Mesolitikum adalah pemujaan terhadap binatang yang dianggap memiliki kekuatan magis yang disebut dengan totemisme. Ada pula bukti-bukti penguburan dari zaman Mesolitikum ditemukan di Gua Lawa, Sampung, dan di Kecogan Madinger. Yang ketiga, Neolitikum atau yang lebih kita kenal dengan zaman Batu Muda. Perkembangan kebudayaan pada zaman Batu Muda sudah sangat maju daripada zaman-zaman sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya migrasi secara bergelombang penduduk Proto-Melayu dari Yunan, Cina Selatan ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Pendatang baru tersebut membawa kebudayaan kapak persegi. Peninggalan kebudayaan zaman Neolitikum hampir di seluruh kepulauan Nusantara, sehingga menurut Sukmono, kebudayaan Neolitikum inilah yang menjadi dasar kebudayaan Indonesia sekarang. Kebudayaan pada zaman Batu Muda dapat kita bagi menjadi dua golongan besar, yaitu kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Kehidupan sosial pada masa Neolitikum dikenal dengan nama revolusi Neolitik, yaitu perubahan dari mengumpulkan makanan menjadi menghasilkan makanan, dan dari kehidupan berpindah-pindah menjadi kehidupan menetap. Manusia pendukung kebudayaan kapak persegi pada zaman Neolitikum bertempat tinggal di Indonesia bagian timur. Mereka berasal dari ras Proto-Melayu atau Melayu tua yang datang ke Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Masyarakat zaman Neolitikum mempercayainya ada kekuatan di luar kekuatan manusia. Kepercayaan mereka dikenal dengan sebutan animisme, yaitu kepercayaan tentang adanya ruh-ruh yang memiliki kekuatan di alam gaib. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan karena ditempati atau merupakan perwujudan dari ruh. Yang terakhir, zaman Megalitikum. Kebudayaan Megalitikum adalah kebudayaan yang utamanya menghasilkan bangunan-bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar dan masif. Bangunan megalitik ini dipergunakan sebagai sarana penghormatan dan pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Kebudayaan Megalitikum muncul pada zaman Neolitikum dan berkembang luas pada zaman logam. Adapun hasil-hasil terpenting dari kebudayaan Megalitikum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menhir, yaitu tiang atau tugu batu yang terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan pada suatu tempat. Yang kedua, punden berunda adalah bangunan pemujaan yang bertingkat-tingkat. Ketiga, dolmen adalah meja batu sebagai tempat sesaji. Keempat, kubur peti batu adalah peti jenazah yang terpendam di dalam tanah berbentuk persegi panjang dan sisi-sisinya dibuat dan lempeng-lempengan batu. Keempat, sarkofagus atau keranda adalah peti jenazah yang terbentuk seperti palung atau lesung, tetapi mempunyai tutup. Kelima, waruga adalah peti jenazah kecil yang berbentuk kubus dan ditutup dengan batu lain yang berbentuk atap rumah. Keenam, arca. Bangunan-bangunan megalitikum tersebut sering kali ditemukan bersama dengan alat-alat dari zaman Neolitikum.
dan yang paling banyak ditemukan bersama alat-alat dari zaman logam. Sekian materi pembahasan tentang zaman batu. Sampai jumpa di materi selanjutnya.